Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati wafat melainkan dalam keadaan berserah diri muslim. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kembali kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bersama-sama kembali menyambut panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa di hari yang mulia ini, marilah kita senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya pun senantiasa bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara fa subhanallahi amma yusyrikun. Ya, dan Tuhanmu telah menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki, maka sekali-kali tidak ada bagi kita pilihan. Maha suci Allah, maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah potongan surat Al-Qasas ayat 68. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan dari ayat ini bahwasanya Allah memilih dari ciptaan-ciptaannya sesuai apa yang Dia kehendaki. Lalu kemudian Allah memilih dan memberikan kemuliaan-kemuliaan terhadap seluruh ciptaan-ciptaannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah kemudian menciptakan dari makhluk-makhluknya manusia, lalu kemudian memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik. Allah kemudian memilih dari kalangan malaikat-malaikatnya, lalu kemudian memilih malaikat Jibril, Mikail dan Israfil sebagai sebaik-baik malaikat. Allah kemudian menciptakan tempat-tempat yang dimuliakan
di muka bumi ini. Allah menciptakan banyak tempat, lalu kemudian Allah memilih tempat-tempat yang Allah kemudian muliakan, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lalu kemudian Allah memilih dari hari-hari yang berganti setiap pekannya di 7 hari, Allah memilih hari ini, hari Jumat, sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, hari raya setiap pekannya bagi kita umat Islam. Lalu Allah kemudian menciptakan perputaran waktu bulan dan tahun. Allah menciptakan bulan. Di dalam Al-Quran Allah kemudian berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jumlah bulan-bulan pada setiap tahunnya sebanyak 12 bulan. Yang kita ketahui, ya, di bulan yang pertama dalam perhitungan kalender Hijriah, yaitu bulan Muharram, kemudian bulan Safar, kemudian bulan Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Tsani. Lalu kemudian berganti dengan bulan Rajab yang hari ini kita berada di dalamnya. Lalu kemudian bulan Sya'ban. Dan subhanallah, Allah kemudian memberikan bulan Ramadan yang mulia, yang tentu kita sangat nanti-nantikan. Lalu berlanjut kepada bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Ada 12 bulan dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian berfirman, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan itu, maka ada 4 bulan yang Allah kemudian pilih sebagai bulan yang dimuliakan atau bulan haram. Dan salah satunya jemaah sekalian, yang kita saat ini berada di awal-awal salah satu daripada bulan mulia tersebut, atau di 7 hari pertama di bulan mulia tersebut, yaitu bulan Rajab yang saat ini kita sedang berada. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya diharapkan dengan hadirnya bulan Rajab ini agar kita memperhatikan dan memuliakan, ya, bulan-bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih tersebut. Bagaimana caranya kita memuliakan? Yaitu dengan kita senantiasa meningkatkan amal soleh di bulan ini. Allah kemudian memilih bulan ini untuk bisa kita berada di dalamnya. Tentu diharapkan karena Allah ingin memberikan bulan ini kepada kita agar kita meningkatkan amal kebaikan dan amal soleh kita di bulan ini. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, yang kemudian sebagian para ulama hadis menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Namun jemaah sekalian, sekalipun hadis ini adalah hadis yang dhaif atau lemah, namun hadis ini tidak sampai menyimpang daripada konteks dari sisi akidah kita, dari sisi amaliyah kita, dari sisi ibadah kita, dan dari sisi doa kita. Apa doanya jemaah sekalian? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini biasa yang sering kita dengarkan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Nah jemaah sekalian, dari doa ini seakan-akan Allah ingin menjelaskan kepada kita, Allah ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya bulan Rajab ini termasuk juga bulan Sya'ban yang nantinya akan kita dapatkan berikutnya. Allah menginginkan suasana keberkahan hidup
Artinya jangan sampai kita mengharapkan keberkahan nantinya yang kita dapatkan di bulan Ramadan, namun kita tidak mendahului dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Rajab ini. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali kemudian mengatakan bahwa Rajab itu merupakan Syahrul Badar. Rajab itu adalah bulan menanam atau bulan menuai benih. Lalu kemudian bulan Sya'ban merupakan Syahrus Saqa, bulan menyiram, ya. Dan kemudian bulan Ramadan disebutkan sebagai Syahrul Hasad atau bulan memanen daripada amal kebaikan kita. Jadi memang jamaah sekalian, saat ini kita harus bisa meraih keberkahan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, di bulan Rajab ini. Bagaimana caranya? Dengan kita menyibukkan diri kita dalam menghidupkan sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini. Jika ada yang bertanya, bagaimana caranya kita untuk bisa meraih keberkahan yang dijanjikan Allah di bulan Rajab ini? Maka mari kita hidupkan sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bulan ini diibaratkan sebagai bulan pemanasan bagi kita untuk menyiapkan diri kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang akan datang nanti. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan menghambur-hamburkan keberkahannya untuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Allah juga akan membukakan pintu syurga bagi kita dan menutup pintu neraka. Namun jemaah sekalian, semua tergantung sikap dari kita. Ketika kita sudah masuk bulan Rajab, bagaimana sikap kita ketika kita sudah masuk di bulan Rajab ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya sekarang adalah, apa ukuran yang kita bisa meraih keberkahan dari bulan Rajab ini? Ada 4 hal yang perlu untuk kita jadikan sebagai tolak ukur daripada keberkahan itu bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah bima yurdir rahman. Bagaimana kita selalu merasakan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa diri kita, ya, atau merasakan bahwa ilmu kita atau merasakan harta posisi kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita raih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita raih ridhanya Allah. Maka kita bertanya kepada diri kita, apakah Allah Subhanahu wa taala meridhoi seluruh amal ibadah kita, termasuk hari Jumat, ibadah salat Jumat kita hari ini. Kalau kita bekerja di tempat kerja kita, maka kita bertanya kepada diri kita, apakah Allah Subhanahu wa taala ridha dengan pekerjaan yang kita lakukan? Kalau kita berprofesi sebagai guru atau sebagai pengajar, maka kita bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala meridhoi, ya, profesi saya sebagai guru? Maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala merupakan penyebab kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua adalah bima yunashitul ibadah. Dikatakan bahwasanya berkah itu kita bisa dapatkan ketika kita memiliki semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti sebentar salat asar, ya, yang insyaallah kita bisa laksanakan sebagaimana kita salat Jumat di awal-awal waktu seperti ini. Kita terus berusaha bagaimana agar ibadah kita terus meningkat. Kita terus bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat membaca Al-Qur'an. Lisan kita di hari Jumat seperti ini terus-menerus membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berzikir, ya. Maka diharapkan semoga dengan semangat kita
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan bisa mendatangkan keberkahan bagi kita. Itulah berkahnya mas sekalian. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana agar kita bisa meraih keberkahan itu adalah dengan bima yanfa'un nas. Manakala keberadaan kita itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya tidak hanya dirasakan oleh manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pribadi kita saja. Maka sebelum kita ke orang lain, bertanya kepada orang lain, mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah mampu memberikan manfaat kepada istri kita di rumah? Apakah keberadaan kita bisa memberikan manfaat kepada anak-anak kita? Apakah keberadaan kita bisa memberikan manfaat kepada tetangga di samping rumah kita? Apakah keberadaan kita bisa memberikan manfaat untuk kemanusiaan bagi orang lain? Olehnya Rasulullah kemudian mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka ketika kita memiliki harta, jadikan harta kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita bisa memiliki ilmu, maka jadikan ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat kepada orang banyak. Ketika kita memiliki posisi atau jabatan yang tinggi, maka jadikan jabatan kita ini bisa memberikan manfaat kebaikan untuk orang lain atau saudara-saudara kita. Maka manfaatkanlah apa yang kita miliki, karena dengan kita memberikan manfaat kepada orang lain, itu akan menjadikan berkah dalam hidup kita. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, bagaimana agar kita bisa meraih keberkahan dalam hidup kita? Bima yusabbitul ukhuwah, adalah dengan mengokohkan atau dengan menguatkan persaudaraan di antara kita. Maka tanyakan kepada diri kita, apakah kita punya musuh di dalam hidup kita ini? Apakah tidak ada gesekan di hati kita ketika bersama dengan kawan-kawan kita atau bersama dengan sahabat-sahabat kita? Maka orang ketika dia menginginkan dalam hidupnya mendapatkan keberkahan, yang harus dia perhatikan adalah jadikan moto hidup kita bahwa saya dalam hidup ini mencintai saudara saya. Dan ini merupakan keniscayaan. Rasulullah kemudian bersabda, la yuhibbu, tidak sempurna iman seseorang, la yuhibbu ahadukum, atau tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, atau dia mencintai saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Bahkan sebagian ulama yang berpendapat bahwa tidak ada iman di hati seseorang ketika dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka ini yang harus kita perlu perhatikan, bahwasanya berkah itu dalam artian kita tidak memiliki musuh dalam hidup kita. Kita tidak memiliki musuh, baik itu saudara-saudara kita maupun tetangga-tetangga kita. Maka ma'asyiral muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, olehnya mari di bulan yang mulia ini kita senantiasa mengevaluasi diri kita, apakah Allah Subhanahu wa taala sudah meridhai seluruh aktivitas-aktivitas kita, baik berupa pekerjaan maupun ibadah. Kemudian apakah ibadah kita ini sudah memiliki peningkatan atau kita masih memiliki semangat dalam beribadah? Dan juga apakah kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Dan yang terpenting adalah kita senantiasa mencintai saudara-saudara kita dan menghindari yang namanya permusuhan. 4 hal ini semoga bisa kita amalkan di dalam hidup kita dalam rangka kita meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qarib mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.